Udah ini? Udah. Oke, kita wawancara sama Eri Owe Makmur. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih tolol aja. Ada bapak lo nonton lo. Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Lengkap banget, ada Owe, ada Makmurnya. Tapi kenapa gue manggil Owe ya? Karena dulu tuh memang nama panggungnya Eri Owe, Cing. Dan sebelum Makmur? Sebelum Awas Ada Sule. Oh. Kan kita dekat sama Wingo, Boy, Dion, Ocit. Nah itu masih nama panggungnya Owe. Oh. Mereka manggilnya Owe. Cing akhirnya ngikutan manggil Owe. Oh. Owe itu singkatan. Apaan? Overweight. Makanya sekarang udah gak dipakai. Gak dipakai. Iya. Makmur aja. Makmur aja. Iya. Makanya gue bilang kok, kenapa gue manggil dia Owe ya? Iya itu. Oh, anak-anak emang manggilnya Eri Owe. Owe sampai sekarang. Kayak Ringo, Tora itu manggilnya Owe karena kenalnya dari zaman sebelum Awas Ada Sule kan. Iya. Gitu. Nah begitu Awas Ada Sule, nama karakter Makmur sangat melekat. Iya. Orang jadi bingung, Eri mana? Owe mana sih? Iya. Itu yang main Makmur. Akhirnya Kang Sule bilang, udah ganti nama lu. Jadi Eri Makmur. Eri Makmur. Gitu, Cing. Emang dulu pernah overweight juga? Sebenarnya justru obesitas, Cing. Waktu tahun berapa nih? Zaman dulu pada saat nemu nama Owe itu di 2005-an. Kan kita mulai sinetron 2004. Enggak, 2004 malah, Cing. Kita awal sinetron tuh udah pakai nama Eri Owe. Jadi ada saudara dokter, Cing. Kumpul keluarga lah. Waktu itu buka puasa bersama kalau nggak salah. Coba tes gula darah gitu kan. Nah, sama nimbang. Di situ kita udah masuk obesitas sebenarnya. Saudara, ada yang overweight, saudara yang lain nih. Jadilah dibecandain, mana si Owe dan si OB. Oh, gitu. Overweight sama obesitas. Iya, cuman begitu kita mikir buat nama panggung waktu itu, Eri OB kagak enak kayaknya gitu. Jadinya OB juga udah ada. Iya. Itu, ya. Betul, sitkom tuh. Akhirnya kepikiran ya udah kita pakai si Owe-nya aja deh, jadi Eri Owe. Sebenarnya udah obesitas pada saat itu. Berapa paling berat lu pernah? 120, Cing, pernah. Udah babi air, Cing. Geblek 120. Benar, itu titik terberat. Itu udah cari celana dalam double XL yang nyaman, itu udah susah. Ada tapi nggak nyaman kan. Yang merek-merek nggak jelas deh tuh. Wah, itu udah kelimpungan deh tuh. Itu dari situ juga mulai diet, turunin, tapi makar lagi, turunin, makar lagi, gitu-gitu. Oh. Ini ya sebelum lo memulai program yang ini, berapa berat lo yang 118 kilogram. Cuma beda 2. Ke waktu itu jadi 2023 itu dapat syuting stripping di Puncak, Cing. Nah itu awal syuting itu kita berat. Yang waktu lo kesini. Iya benar. Kan lo pernah kesini, lo bilang belum pernah. Tapi bukan wawancanda. Perlu 30 kilogram turun baru saya diundang sama wawancanda. Perasaan gue, udah sering. Ada. Lo kan udah sering kesini. Satu yang ngomongin show. Bisnis lo. Show. Ama ngobrol sama tembok.
Yang sekarang entah kemana tuh acara. Ngobrol sama Temu kan kagak diladenin. Iya. Iya. Itu, Cing. Iya. Oke, lo stripping. Stripping kan. Saat berat lo berapa tuh? Itu masuk situ masih 106, 108. Oke. Karena pandemi diet, Cing. Iya. Bagus lah itu di 105, berhasil di 105. Masuklah stripping itu. Puncak syutingnya nginep. Oke. Karena jarak jauh dan dapat penginapan. Nah, dari situ deh, Cing. Di puncak kelar syuting jam 10 kan. Ini yuk, warkop. Mie instan. Ya. Kalau enggak, bubur. Di situ ada sop kambing hanjawar naik dikit. Wah, udah, Cing. Tung 118. Wah, dari situ tuh mulai, waduh, nggak bener nih. Udah mulai diet, kelar syuting 2024 awal lah. Mulai deh, yuk kita diet yuk gitu. Waktu lo 118 ya, yang baru-baru ini nih, yang lo rasain gimana, ketidaknyamannya itu gimana? Atau pertama deh, kita kan orang gemuk, gua termasuk gemuk kan sering denial ya. Iya. Gak apa-apa lah, masih bisa aman nih gue segini gitu. Nah, ya pertama dalam sebulan pada saat 118 kilo itu ya, Cing, dalam sebulan tuh ada aja 3 atau 4 hari yang pala migrain. Oke. Terus ujung jempol kanan ini agak kebas, bukan kesemutan tapi kayak kebas gitu loh, Cing. Jempolnya doang nih, kenapa ya? Scrolling lah tuh Instagram, ada postingan Dokter Tirta sama dokter-dokter lain lah, nggak cuma Dokter Tirta doang, bahwa kebas di ujung kaki ini salah satu indikasi menuju diabetes. Waduh. Wah, dari situ tuh, Cing. Waduh gitu kan. Terus di postingan Dokter Tirta, Aderai dan segala macam itu ada yang bilang gini, tidak ada orang gemuk yang sehat. Jadi sangat salah ketika orang bilang nggak apa-apa gendut, yang penting sehat. Nggak ada. Terlihatnya mungkin sehat, tapi pastinya akan ada penurunan di fungsi organ-organ dalam tubuh. Dan itu terbukti ketika gue ini mau ini, Cing, ngasuransiin anak gue, Cing. Asuransi kan, karena kita yang bayar, kita yang dicek kan. Iya. Dicek lah. Di situ ada indikator namanya body age. Body age gue itu di 68 tahun. Saat itu lo umur? 40. Ay. Artinya metabolisme tubuh gue nih setara. Orang 68 tahun. Hitungan logika manusia 2 tahun lagi kelar, Cing. Iya. Belum nulis surat wasiat, asuransi belum ikutan, ya kan? Dari situ tuh, Cing, ngelihat preminya jadi tinggi banget karena dianggap kita beresiko kan. Tinggi banget, Cing. Akhirnya, waduh, tahan dulu deh, kita dietin dulu deh, olahraga segala macam. Alhamdulillah sekarang body age udah di 42, usia asli 41. Wih, gokil. Jadi semangat, Cing, ada semangat lagi nih. Dayung-dayung di gymnya pasti lebih semangat nih. Tapi capek banget. Gue kayak begitu, gue kalau orang kan bilang apa pulangin gym seger, kalau gue masih capek. Iya sih, memang capek gue. Emang capek. Kalau bini sih. gue mah seger kalau habis ini. Kalau udah seger sih gue masih capek. Mungkin karena cuma 2 kali seminggu kali, atau gimana sih? Mungkin ada habit-habit lainnya, pola makannya, rokoknya. Nah, itu. Karya nggak ngerokok dong. Enggak. Nah, iya, beralih ke pep. Iya. Itu aja, Cing. Jadi emang lo takut mati di awal? Intinya takut mati dan belum menyiapkan yang terbaik untuk anak. Tabungan masih ala kadarnya. Asuransi belum dibayar, pengen ngelihat dia tumbuh kembang, karena anak 5 tahun lagi lucu-lucunya, Cing, lagi banyak nanya. Kita harus merespon agar dia juga wawasannya berkembang. Ngelihat dia tidur tuh, Cing, aduh, kayaknya nggak bisa nih kalau gua terlalu egois sama diri gue sendiri gitu. Dari situ, Cing. Emang sih gue sering lihat nih postingan bapak-bapak ya, terutama bapak-bapak yang punya anak 6 tahun sampai 10 tahun, banyak yang kayak gitu tuh. Aduh, gue pengen banget ngelihat dia di wisuda. Itu. Pengen nikahin dia. Itu, Cing. Jadi gue harus hidup sehat gitu ya. Cing. Sama sebenarnya ada satu faktor lagi, Cing. Ocehan bini. Jadi sebenarnya sebelumnya itu sudah beberapa kali ikut program diet berbayar. Yang terakhir itu zaman syuting di puncak 2023-an itu, kita ikut program diet berbayar yang belasan juta. Itu yang gimana? Yang dikirimin makanan? Enggak, bukan. Kalau itu catering diet. Catering diet masih oke. Ini yang minum suplemen dari dia,
Nah gitu-gitu deh selama 3 bulan tuh, itu belasan juta. Nggak berhasil, Cing. Karena syuting di puncak, godaan lebih kuat ya kan. Iya. Ini nggak berhasil, lo tidak berhasil menjalankannya atau lo jalanin tapi tetap gemuk? Tidak berhasil menjalankan. Tidak berhasil Guanya yang salah, Cing. Karena masih syuting di puncak, godaannya masif banget kan. Iya. Nah, bini tuh ngoceh. Belasan juta melayang nggak jadi apa-apa. Batin juga, Cing. Diungkit bulu, Cing. Tiap kali kita makan gorengan udah 2 nih. Ingat, kemarin belasan juta nggak jadi apa-apa. Ayo. Akhirnya termotivasi, aduh, gedek juga gue dengernya kan. Oke, gue diet gitu, Cing. Dan sebenarnya program-program diet berbayar itu polanya sebenarnya sama, Cing. Jaga makan, olahraga, stop gula. 3 itu dah. Makanan? Ya itu kan jaga makan. Ya maksudnya kita tahu makanan mana yang boleh atau seberapa besar porsinya, seberapa frekuensinya, itu kan harus dari yang punya kompetensi ya. Iya, betul. Si dokter tuh punya tuh gitu. Nah, di beberapa pola diet yang udah pernah gue ikutin, Cing, intinya sama, kurangin karbo. Makanya ada, gue sekarang makan nasi itu cuma 5 suap sekali makan. 5 sendok? 5 sendok 5 suap. 5 suap sama lauknya itu sebisa mungkin tidak gorengan, walaupun sulit kan di Indonesia yang tidak gorengan tuh apa, susah lah. Tapi sebisa mungkin sayuran ditambah sama olahraga, stop gula. Mereka semua polanya sama. Kita bayar belasan juta, nggak ada jaminan dari mereka ketika kita tidak olahraga dan tidak stop gula akan turun. Dia akan tetap mantau tiap hari olahraganya apa, makan siangnya gimana. Suplemen itu kayaknya cuman menurutku ya, Cing ya. Cuman bantu 10% lah. Bukan buat nurunin itu? Bukan buat nurunin. Buktinya sekarang kita bisa nih 10 bulan tanpa suplemen dari mereka, ngikutin pola makan, olahraga, dan stop gula, berhasil, Cing. Kalau ada yang bilang minum ini nih untuk jaga supaya lo nggak gampang lapar. Kayak ada kan yang ada kayak begitu ya. Penunda lapar kayak gitu-gitu ada. Nah, sebenarnya di pola diet ini juga gue nggak terlalu suka dengan diet itu nahan lapar, nggak suka. Karena kalau lapar ya makan, tapi disubstitusi buah misalnya, atau cemilan-cemilan. Sekarang banyak kok cemilan-cemilan yang gluten free atau free sugar. Makan aja, karena jangan sampai diet itu nyiksa. Karena ketika mindsetnya, aduh nyiksa nih lapar, nah itu udah repot. Harus fun, Cing. Ya kan? Fun gimana ngeliat rumah makan Padang harus lewat, gimana ya? Fun. Cing, percaya nggak, Cing? Kita masih makan nasi Padang. Kita bungkus nih, nasinya, pluk, abangnya bengong. Gini doang. Iya. Daun singkongnya banyakin, nah, sama rendang, cuman nggak usah pakai minyak-minyaknya. Rendangnya tak makan. Nikmat. Masih kurang, cemilin pisang habis itu. Kalau nggak apel, pepaya, kenyang, Cing. Jangan makan mie ayam terus mampus. Nah itu jangan. No debat. Wah, nah itu jangan, Cing. Mikir dia. Sulit, Nah itu dia, Cing. Makanya gue tuh gue kan beberapa juga pernah ikut tuh ya begitu, cuman memang nggak konsisten. Ya. Terus ada gue denger yang intermittent, yang lo boleh makan segalanya, tapi di jendela makan lo. Betul. Nah itu yang Aderai bilang itu diet for dummy lah. Betul. Diet paling gampang sebenarnya kayak begitu. Betul. Tapi nggak bisa turun lagi, Nah, gue seketat-ketatnya melakukan itu. Udah stuck aja di 92. Tapi intermittent itu memang ada 2 pola. Pola pertama mempertahankan berat badan dan menurunkan. Nah, nurunin gimana harusnya? Porsinya sekali makannya tetap. Nah, gue kalau lagi syuting kulidel gitu, itu nambah pada gitu semua. Itu busnya diganti nggak orang-orang yang kayak gitu? Nambah gitu. Itu. Anjir banget kayaknya. Tapi emang penonton ngeliat Cing keringetan, itu sih heboh. Enak ini. Nasi ya memang ya. Coba cek ke dokter body age berapa. Cing sekarang umur berapa? 55. Ah, body age udah pernah nimbang belum? Tahu berapa? Gue waktu yang 40-an aja udah 50. Waktu umur gue 40, terus gue ke gym-gym gitu. Oh, gym-gym ya. Ada juga kadang ya, gitu. betul. Iya, sekitar 50 lewat. Berarti sekarang bisa 70 kali gue ini. Nah, habis lihat 70, liatin tuh postingan Cing yang nyanyi sama anak. Terus dibikin warnanya hitam putih, gitu-gitu. Tolong editor,
bikin gitu. Nih Cing, lihat Cing gitu. Cing main piano. Sedih Cing. Ya ini aku mikir udah sedih. Itu Cing, harus ada motivasinya. Dan yang namanya pola hidup sehat itu ternyata ya Cing ya. Iya. Kita juga baru tahu di pola diet terakhir ini adalah kontrak seumur hidup. Nggak bisa tuh gue diet, target gue 80 kilo, begitu sampai 80 kilo, bablas lagi, nggak bisa tuh. Kemarin-kemarin motivasi gue kan gitu Cing. Sampai target berapa kilonya? 10 kilo, misalnya turun 10 atau turun 20. Ketika itu sudah tercapai, pasti ada perasaan seneng, ada perasaan bisa kali martabak manis dulu, bisa kali mie ayam, apa ya kan? Jadinya dengan tidak sadar, nantinya besok gitu lagi naik sekilo, aman, ntar juga gue tinggal olahraga lagi jadi. Naik lagi ternyata 2 kilo, aman. Nggak sadar, naik tuh cepet Cing, 2 bulan kita bisa loh naik 10 kilo. Nuruninnya, mampus. Itu. Nah, makanya mindset, mudah-mudahan ya Cing ya, diet gue yang sekarang ini bisa konsisten karena niatnya bukan sekedar nurunin 10 atau 20 kilo gitu, tapi memang niatnya ngerubah pola hidup sehat untuk anak. Keren, naik nih. Jadi potongan TikTok. Iya. Tuh, jangan nambah mulu. Nasi padang 3 nasi 3 kali. Emang lauk kayak kane-kane sih. Nah, itu. Nah, tapi lo setiap hari nih, apa yang lo lakukan? Daily rutin lo tuh? Daily rutin sekarang ya. Sekarang itu pagi kita olahraga Cing. Ngapain? Saat ini lagi lari. Oke. Kemarin itu sempat main kettlebell, angkat beban ya. Cuman di Desember itu ada ya udah ngentengin Cing, jadi kurang pemanasan. Oke. Ngerasa udah bisa segala macam, pemanasan ala kadarnya, udah aman cukup. Ternyata cetak, aduh kena. Nah dari situ harusnya istirahat, cuman istirahat bisa 3 mingguan lah. Dari situ kalau kita berhenti tanpa olahraga, memulainya lagi tuh PR banget. Iya betul. Nah akhirnya kita mikir olahraga yang murah, simpel, nggak perlu ngajak temen. Kalau kayak badminton kan mau nggak mau nyari temen kan. Akhirnya ya udah lari. Sekarang jadi lari. Pagi tuh lari tuh Cing. Berapa jauh atau berapa lama lo lari? Mainnya kilometer. Rata-rata kita di 5 kilo. Kalau lagi ini 5 kilo lah target. Cuman kadang-kadang ada ngape juga. Aduh, kok hari ini gue kuatnya 3 kilo doang. Oh ya udah jangan dipaksain intinya. 5 kilo kuat lo? Kuat Cing. 5 kilo itu di 40 menit lah. 40 menit artinya pace 8. Ini bahasanya udah bahasa runners. Pace 8 tuh artinya 8 menit 1 kilo. Iya benar. Kayak gitu. Nah, abis dari situ itu pagi ya jam-jam 8 anak udah sekolah, jam 7 atau jam 8 lah. Sampai rumah istirahat, mandi, bla bla bla, jam 11 makan. Makan 5 suap nasi, lauknya ditambahin Cing. Lauknya boleh nambah, jangan nasinya. Lauknya yang ditambah harusnya ya. Lauknya kita kayak ayam bakar. Nasi. Ayam bakar yang 2. Nasinya 5 suap. Kenyang Cing, aman. Nah dari situ udah kerja bla bla bla, cemilannya buah tuh diantara jeda dari jam 11 siang ke jam 5 sore, buah. Pisang, apel, pepaya, melon. Gitu-gitu deh. Baru nasi goreng. Nasi goreng. Haram buat lagi diet haram. Nah di jam 5 makan lagi, habis itu tutup udah terakhir. Nah habis itu puasanya deh tuh. Kenapa gue milih gitu Cing, puas di jam tutupnya di jam 5? Karena biar habis itu kan di rumah tidur kan. Jadi ibaratnya setengah puasanya tuh kondisi tidur, bukan puasa di jam siang. Kalau jam siang, waduh ngeri, godaannya di mana-mana. Nah lu dari nunggu makan 11 sampai 5 itu, apa yang boleh masuk ke badan lo? Buah-buahan. Tapi sebenarnya ketika kita sudah tahu polanya ya Cing, akan nemu gorengan gitu, ya boleh lah yang biasanya kita 5, 1 gitu. Karena kita tahu besok kita akan ngebakarnya juga kan, olahraga juga. Gitu. Ini udah berapa lama lo lakuin ini? 10 bulan Cing. Ini masuk bulan ke-11 berarti sekarang April. 10 bulan. Tapi ini sebenarnya hitungannya turunnya slow Cing. Kalau 10 bulan 30 kilo kan artinya sebulannya cuma turun 3. Bagusnya tuh di 4, idealnya di 4. Jadi kemarin ada pola-pola udah turun 10 kilo, napas dulu, kayak Encing. Jadi cuma mempertahankan dulu. Makannya agak ngelos tapi olahraga jalan. Sebulan lah istirahat, baru kejar lagi di bulan berikutnya gitu. Jadi kalau sebenarnya tidak ada pola-pola istirahatnya,
sebulan bisa turun 10 bulan ini bisa 40 kilo harusnya. Nah, cuman kita kan fun diet with Eri Makmur. Anjir, 30. Tapi 10 bulan 30 kilo mah banyak juga, we. Banyak, Cing. Dan ternyata kemarin kita ngangkat barbel yang 30 kilo. Berat ya? Wah, seberat itu, Cing. Artinya kemarin kan kita ini kemana-mana bawa beban 30 kilo itu kan. Iya. Kasian badannya, Cing. Cing, berat di? Sekarang iya maksimal 94. Maksimal 94. Wah, kita dikit lagi. Target gue 10 kilo lagi, Cing. Jangan kaget nanti. Berapa? Lo sekarang berapa ya? Sekarang 88. Sekarang 88, gue Enak mau banget coba 78. 78. Cing pasti bingung bedain. 78, enggak kurus banget tapi. Idealnya gue di 66, Cing. Hah? Idealnya menurut panduan dokter dan berat tinggi segala macam itu di 66, 66,8. Nah kita kalau di 66,8 mah Randy Pangalila habis kerjaannya. Langsung semua. Langsung produser. OE aja gini. Lah iya Randy Pangalila 20 juta, kita 3 juta ya kan. OE aja sih. OE aja karena kurus Pak, enggak karena murah. Karena murah. Gitu. Iya. 10 kilo lagi sih insya Allah 3 bulan lah ya, 4 bulan lah, 3 bulan terlalu padat. Tapi kan banyak yang bilang kayaknya pertama diet turunnya cepet tuh, mungkin bisa sebulan bisa 5 kilo. Betul. Terus bulan berikutnya dengan rutinitas yang sama, diet yang sama, kok turunnya ada cuma 2 kilo. Emang gitu? Sebenarnya di awal itu yang keluar tuh kan lemak. Cuman karena kita olahraga segala macam, ada namanya ini udah kayak dokter Tirta. Iya dong, iya. Oh, gue seneng ini yang ini. Mohon maaf ya kalau ada yang salah ya, karena bukan expertise, ini berdasarkan pengalaman dan berdasarkan apa yang gue lihat di dokter-dokter sosmed ini lah. Iya. Ada namanya rekomposisi tubuh. Lemak lu turun, tapi ototnya naik. Masa otot naik, itu yang kesannya berat badannya stuck. Padahal itu bagus. Karena yang naik bukan lagi lemak, tapi ototnya. Karena udah masuk bulan kedua, otot sudah mulai terbiasa berolahraga. Dengan sendirinya kita juga ketagihan olahraga, ya pasti akan naik. Otot itu bagus, Cing. Jadi kayak badannya kelihatan mengurus, tapi timbangan sama. Sama, iya. Atau bahkan naik dikit. Iya. Ototnya yang naik sebenarnya, Cing. Nah, kita tahu dari mana? Oh, periksa lagi ya. Periksa lagi, masa otot. Kan ada tuh, masa otot, kurang air, protein, apa kan. Itu, Cing. Nah, lo selama ini ke dokter nggak? Dari yang 10 bulan ini nih, untuk kontrol. Enggak. Bener atau enggak nih diet gue, masa lemak gue berapa, itu lo pakai apa? Ke dokter enggak, cuman satu ilmu dari pengalaman diet berbayar itu. Yeah. Kedua, postingan dokter Tirta, Aderai, dokter Deska, dokter Dodi Rifki itu dokter mobil nggak? Enggak, tuh kalau AC-nya nggak dingin baru dokter mobil ya kan, sama ganti oli. Nah, lo tahu dari mana sih masa otot lo udah seberapa sekarang, sama masa lemak lo udah seberapa? Beli namanya timbangan Smart Scale dari Xiaomi, linknya ada di keranjang kuning. Gue ada kan yang mana ya? Itu ada kan disambungin yang berdiri yang gini. Enggak. Yang Xiaomi yang baru, Cing. Jadi dia cuma ada plat di bawah gitu. Ada 4 ya di pinggir-pinggirnya. Udah situ. Kita nimbang, dia suruh nunggu, dia akan ngukur segala macam. Nongol di apps kita. Airnya kurang atau enggak, proteinnya, visceral fat, body fat ada, Cing. Visceral fat yang sini kan? Visceral fat itu lemak yang di dalam hati, ginjal, di dalam organnya, Cing. Iya. Nah, itu nuruninnya setengah mati, Cing. Itu yang susah ya kayaknya. Itu susah dan sangat berbahaya karena mengganggu kerja hati, mengganggu kerja ginjal, pankreas, segala macam. Itu ada yang disuntik-suntik kan kalau ke dokter tuh untuk nurunin visceral fat katanya. Betul, itu instannya. Karena memang susah. Pada saat gue 118, visceral fat gue di poin 18, indikatornya very high, sangat tinggi. 10 bulan dengan montang-manting turun 30 kilo, sekarang visceral fatnya masih di 14. Masih banyak berarti? Masih banget, karena idealnya itu di bawah 12 kalau nggak salah. Setengah mampus, Cing. Dari 10 bulan cuma turun 4 poin kan. Waduh, artinya nurunin 2 poin lagi nih berarti kurang lebih 5 atau 6 bulan lagi. Dengan pola seperti ini. Susah nuruninnya. Nah, visceral fat juga itu sebenarnya yang berbahaya. Gitu, Cing. Gue mah nakut-nakutin lo doang biar gue mah udah takut dari dulu, cuman ininya nih kurang nih gue nih. Iya. Maksudnya
Motivasinya. Motivasinya sehat enak, Cing. Selalu melakukan pembenaran kita iya. Betul. Gampang ini. Gampang. Karena kita ngerti polanya. Antar gue bakar dikit, kurangin dikit, 3 minggu juga gue turun gitu kan. Tapi itu nggak dilakuin. Itu, Cing. Alhamdulillah banget hidup sehat, lebih enak, lebih nyaman. Kan ada gerakan-gerakan, karena gue nge-gym, terus sama si PT dibilangin, Bapak ini ada gerakan-gerakan yang Bapak tuh nggak usah melakukannya. Misalnya, ini udah terganggu nih, squat juga nggak usah dipaksain sampai ini, sebisanya aja. Squat doang jangan pakai jam. Kalau pakai jam kita juga jangan. Terus dia bilang, tapi emang efeknya lama, makanya harus sering, rutin. Nah, gitu-gitu mah gue ngerti. Tapi ngelakuin yang sulit. Itu, Cing. Nah, kenapa gue olahraganya lari ataupun waktu itu kettlebell, kebetulan banget alhamdulillah tetangga, Cing, instrukturnya depan rumah. Jadi dia bukan instruktur sih, cuman dia sudah belajar main kettlebell tuh 2 tahun. Dia belajar dari YouTube aja tuh. Itu juga sangat berpengaruh. Kenapa kita bilang berpengaruh olahraga yang simple? Karena nggak ada mikirin berangkat ke tempat gymnya, Cing. Kita lari, buka mata, cuci muka, bla bla bla, lari. Kalau ke tempat gym kan macet. Maininnya begini, ntar di gym udah ada itunya dulu tuh, banyak yang harus kita lawannya. Kalau yang simple di rumah enak banget. Ada ini nggak walking pad, Cing? Ada. Nah, merek apa itu? Ada di Keranjang Kuning juga, itu bagus. Apa mereknya gue beli? Body Max. Bukan, yang gampang dilipat tuh. Iya, yang simple-simple. Nah, itu tuh, Cing. Itu juga jarang dipakai juga. Jadi jemuran biasa itu, di gagangnya buat jadi jemuran anduk, sejadah, sarung. Iya, itu di bawah tuh. Gope banget. Nah, kalau gue justru yang di rumah yang sulit karena kenapa? Kalau yang di gym gue termasuk rajin, gue juga agak kebalik ya. Jadi kayak rajin pada saat di gymnya, menuju ke gymnya seminggu berapa kali? 2 kali. Nah, itu nggak rajin. Iya, harusnya setiap hari ya. Iyalah, di sananya iya rajin, ke sananya. Nah, yang di rumah, Cing. Nah, ini ada tips lagi nih, Cing. Sebenarnya selama pola ini gue nambahin juga dari yang gue ngikutin pola-pola diet berbayar dan dokter-dokter itu, gue ngikutin Instagramnya Dewi Huges. Dia juga mensugesti pikiran kita alam bawah sadar. Jadi gue punya sugesti dalam diri gue sendiri, yaitu yang enak belum tentu sehat, yang sehat sudah pasti enak. Itu gue mindset terus, Cing. Gue sugesti diri gue. Jadi ketika makanan enak, belum tentu sehat. Tapi begitu enak. Iya. Nah, begitu ada yang sehat, kita tahu, aduh, sayuran banget nih, capcay banget. Yang sehat sudah pasti enak. Itu gue ulang terus, Cing. Dan alhamdulillahnya gue ngaruh. Makanya sekarang gini, Cing ya, kita kan belum kenal sebelumnya, Cing ya. Gue sugesti dulu nih ya. 1, 2, 3, tidur lebih dalam, hop. Oke, balik lagi di acara. Itu sugesti perlu, Cing. Sugesti bahwa gue bisa. Gue mau olahraga. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ntar keburu mati anak lu, siapa yang mau ngurusin? Nah, editor, ingat, main piano, anak nyanyi, bikin hitam putih. Jadi video motivasi ya? Iya. Itu, Cing, sugesti itu penting. Ayo, kapan lagi? Sebelum terlambat. Gitu. Nih, kalau gue ya, kalau ini yang termasuk kendala-kendala di gue, misalnya, kalau gue nggak ada yang nunjukin lo gerakan gimana, gue malas nyari. Makanya gue kalau ke gym ada PT-nya, gue sampai sana udah nggak usah mikir. Hari ini gerakannya ini. Oke, gue jalanin. Udah sempet, ayo kita di rumah nih berdua bini. Gerakannya apa? Gitu tuh. Nah, sekarang itu di YouTube sebenarnya banyak, Cing. Gerakan-gerakan nge-gym pakai barbel atau yang kayak push up yang body weight ya, yang memanfaatkan berat badan kita. Itu di YouTube banyak. 30 menit body weight. Ada, Cing, banyak. Lihat aja YouTube, tak. Oh, gerakannya 5 repetisi yang begini, misalnya yang squat. Habis itu 5 repetisi sit up misalnya. Itu banyak. Sekarang tidak ada alasan, Cing, mau alasan apa lagi? Sebenarnya alasan aja ya. Iya. Terus kalau misalnya mau ini, panggil aja PT berbayar ke rumah.
Banyak sekarang PT yang bisa private ke rumah, banyak banget. Ya kan? Iya sih. Apa alasan lagi? Hahaha. Pagi jam 6. Kalau gua kan jam 6 gua ke gym. Tuh pagi gua berangkat jam 5:30 gua berangkat. Rajin gua. Mau rajin-rajinan, kita lari pagi abis subuh, Cing. Jam 5 lari pagi. Ayo, mau alasan apa lagi? Harusnya berapa kali dalam seminggu? Idealnya. Seru, bagusnya itu 2-1, Cing. 2 olahraga, 1 istirahat. 2 olahraga, 1 istirahat. Jadi dalam seminggu katakan ada 4 hari lah ya. Kita kan seminggu 6 hari, 7 hari. Iya. Berarti 4 itu udah oke banget. 2 hari berturut-turut. Istirahat. Kayak taksi lah, 21 gitu. Nah. 2 narik, 1 libur gitu. Ya betul. 2 hari siang, 2 hari ngalong. Nah, ya gitu-gitu, Cing. Itu udah oke banget. Itu oke banget. Kalau lari nggak kuat, jalan kaki oke. Jalan kaki oke. Jalan kaki 30 menit itu dengan pace 12 atau 13 ya. Artinya dalam 1 kilo itu 13 menit itu lama kan. Ya. Setengah jam itu bisa 2,5 kilometer. Itu sudah bisa membakar 270 kalori. Makan bubur berapa kalori? No debat tuh, palapa itu Iya. mah. Abis ya kalau di situ. Iya. Gua kan kalau jalan lewat itu mulu. Ke bubur. Iya. Enaknya no debat. Iya, pas balik langsung bubur enak nih gitu. Bubur sebenarnya nggak masalah. Balik lagi, porsinya, Cing. Tinggal biasanya setengah aja ya. Itu. Sate-sateannya jangan. Kagak, gue emang kayak gitu. Kayak lu bilang, Kerupuknya jangan. jangan dong. Tuh alasan Makan lagi. bubur, makan bubur nggak pakai kerupuk mah. Boleh. Gue mendingan makan kerupuk nggak usah ada buburnya. Nggak boleh pakai kerupuk tapi 3 lembar doang. Aduh. Sugesti lagi, inget, Cing. Apa, Cing? Coba diikutin. Yang enak. belum tentu sehat. Yang sehat. Udah pasti enak. Coba sambil merem sekarang ngomongnya. Yang dibilang enak. Enak. Dibilang asik, ya memang asik. Ya. Itu, Cing. Balik lagi ke sugesti ketika kita nemu pembelaan diri itu, sugesti itu masuk. Jadi sialnya nih, gue tuh sadar kalau gue sedang melakukan pembelaan diri. Nah, Tapi tetap ini gue lagi pembenaran nih, justifikasi aja untuk hal yang gue lakuin. Padahal gue tahu ini salah. iya. Tapi tetap aja dilawan. Nah, gue dari tadi ngomong satu tips. Nah, ini ada satu lagi nih, Cing. Iya, oke. Satu lagi adalah punya target dalam nurunin berat badan dan dipantau selama setiap minggu kita nimbang. Jadi misalnya gini, sekarang kita untuk 3 bulan ke depan mau turun 10 kilo misalnya. Yeah. Kita awal nimbang nih, Dang, encing di 94. 94. Oke, catat 94. Tang, besok ngikutin pola diet. Seminggu. Udah seminggu nimbang lagi. Di situ kelihatan apakah stuck ataukah turun sesuai target atau malah naik. Ketika stuck atau naik berarti ada yang salah. Olahraganya mungkin kurang atau makannya bandel. Nah, dari situ kita jadi tahu progresnya kan, Cing. Yeah. Nah, gue waktu itu juga ketika udah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga tuh bagus tuh turun sekilo karena idealnya turun sekilo kan seminggu. Nah, ketika ada ini momen-momen yang stuck nih atau malah naik, wah iya sih kemarin gue cheatingnya ada ini, gue kemarin ada cheating ini. Oke, berarti minggu depan gue harus double olahraganya sehingga kayak bayar utang. Minggu ke-6 tuh bisa turun 2 kilo, nah, kayak gitu-gitu. Jadi ada pantauannya, Cing. Ya. Gitu. Dan kalau mau lebih oke lagi, bikin sayembara. Kalau gua tidak bisa tercapai dengan target ini selama 3 bulan, gua akan misalnya ngumrohin anak-anak. Ya gue langsung diet abis itu. Daripada ngumrohin. Iya kan? Iya. Atau misalnya beliin karya mobil baru. Diet lagi gua. Iya. Ada deal-dealan politik lah sama misalnya sama karya bilang, tolong pantau gue ya. Kalau ini tidak tercapai, misalnya handphone baru misalnya, atau gue akan beliin lo emas 2 gram misalnya. Ada gitunya, itu ngaruh, Cing. Karena itu gue juga disuruh sama bini gue, dia minta mobil listrik, Cing. Gue langsung, ya mendingan gue diet. Itu ngaruh, Cing. Ngaruh banget, Cing. Iya. Itu tips berharga tuh, Cing. Jadi sebenarnya memang beberapa orang yang sudah menyadari dirinya obesitas, terus juga tahu sebenarnya bagaimana menurunkan berat badan. Udah tahu polanya, udah saking banyaknya informasi dia udah tahu. Iya. Tapi kok
nggak dilakuin juga. Itu. Nah itu harus sugesti dalam Sugesti diri. lagi. Itu dia, Cing. Dan sering-sering dengerin lagu Ungu. Yang Ya kalau ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon. Tuhan aku mau diet dulu. Iya. Itu, Cing. Iya sih memang apa ya namanya ya, motivasi dirinya masih kurang kencang. Iya. Ngentengin juga, ngeremehin. Iya. Kita nggak apa namanya aman, gue sehat-sehat aja. Kok gue nggak ada keluhan? Nah, balik lagi, tidak ada orang gemuk yang sehat. Pasti ada penurunan fungsi organ-organ tubuh di dalamnya. Waktu lo gemuk, selain si migrain ini, lo apa keluhan yang lo rasain? Nggak ada sih, cuman itu doang, migrain sama kebas. Selebihnya merasa sehat. Kadang-kadang juga Napas, ngap gak? napas ya karena kita jarang gerak, nggak ada olahraga ya nggak berasa ngap juga. Ya paling kalau waktu dulu sering-sering show naik lantai 3 ngap tuh, nyampe sini kunang-kunang duduk dulu di balkon tuh. Tadi kan enggak ya Skoy? Iya. Aman kan gue Skoy, naik 3 lantai aman. Ya pasti ngos-ngosan mah, kalau ngos-ngosan doang mah. Kagak, gue tanya Skoy, gue tadi kos-kosan nggak Skoy? Langsung masuk ke sini juga nggak kelihatan ngos-ngosan, karena nggak pernah dilatih mah. Ya gitu, ngos-ngosan pasti. Cing naik sini lantai 3 ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Coba bikin lip. Ya, Biar gak ngos-ngosan. iya betul, ngos-ngosan. Iya. Dulu sih ya karena nggak pernah olahraga, nggak pernah segala macam, jadi ngerasa kayak gue nggak ngos-ngosan ya, emang nggak digerakin gitu. Males. Nah, begitu udah sekarang nih, kondisi sekarang 88. 88 kilo. 88. Apa yang lo rasain? Enaknya punya badan kurus walaupun belum 78 ya. Yang pertama dan pasti adalah akhirnya diundang di Wawancanda. Nah, iya. Harus. Orang lu udah pernah sering gue bilang. Bukan Wawancanda Gue tapi baca di ini kan ya pas di komenan lo, gue kan komen di tempat lo. Terus lo komen, bisa kali wawancara. Dah kan ini anak udah kayak dia promoin bisnis lo di mana ya kan? enggak. Iya, gue ingetnya kayak dah udah 2 kali 3 kali kayak ke tempat gue kok. Gue tuh gatel sebenarnya Cing mau bisa kali wawancara, cuma yang datang kan komika-komikaan, kita minder kan. Duh, gue bukan komika lagi. Oke, gue harus punya karya gue adalah Tai, orang lo di sini kita ngobrolnya lama sampai ngomongin bisnis. Masa diceling-celing bisa ngomongin bisnis, pola bisnisnya gini, pola ini gua apa ya langsung ingat enggak tuh. detail, kita cuman dia produk ini doang. Kalau yang detail itu Encing nontonin kita yang ngobrol sama tembok. Coba dikasih lihat tayangannya. Ini dia tayangannya. Mana udah di take down kali yang tembok. Enggak, orang gua yang terbayang-bayang sama gua cuma kayak gue udah ngomongin deh, bisnis yang ini nih lagi naik banget nih. Cukainya harus segini, ininya harus ini. Itu tembok yang detail tuh ngobrol sama tembok. Encing nonton di depan kita. Ini emang kelihatan tukang denial ya, udah dikasih tahu. Harus ada ininya ya, harus ada buktinya ya. Bukan denial, berarti gue pikun. Iya. Nah, satu itu Cing, akhirnya diundang di mari yang gue rasakan. Yang kedua, lebih enak ya. Maksudnya mau ngapa-ngapain itu nggak ada alasan, aduh capek, aduh berat gitu. Kayak saya Koji bilang gitu, dulu ketika dia gemuk mau nemenin anak jalan-jalan ke mall kan dia males tuh. Mendingan gue nongkrong di mana, lu jalan-jalan deh sendiri. Gue tuh. Nah, sekarang gue bisa Cing, mau gue main anak di playground, bini gue yang belanja-belanja gitu, gue bisa karena udah mulai nyaman. Gue jalannya juga udah ketinggalan. Maksudnya kalau lagi jalan nih, sama anak gue sekarang, anak gue udah di depan. Nah, itu ntar kalau pola hidup sehat, metabolisme di dalamnya bagus, aman itu Cing. Dan percaya atau tidak, lebih happy Cing. Gue ngerasanya sih lebih happy ya, nggak tahu kenapa ya. Ngerasanya happy. Dulu kan kayak bangun tidur tuh mikirin yang aneh-aneh nih, kerjaan yang ini honor belum cair apa. Sekarang enggak, mau cair mau kagak, yang penting gue sehat. Ada rasa senang itu tuh Cing. Itu yang gue rasain. Itu baru 88, apalagi 78 ya? 78, sama satu lagi yang gue rasain adalah premi asuransi anak gue rendah. Kan gue daftar lagi kan, daftar lagi dianggap, wih, udah bagus. Resikonya nggak terlalu besar, masih dianggap beresiko kan, tapi nggak sebesar dulu. Udah asuransi anak gue aman Cing, happy, makin happy.
Apalagi yang mau kau sangkalkan Iya. anak tua. Iya, bukan anak muda ya. Bukan. Oke lah, gue mulai besok ngapain ya? Hidup sehat, Cing. Iya. Hidup sehat. Pokoknya yang paling sederhana. Lo jalan aja, kalau nggak lari, lo jalan kaki. Gitu. Jalan kaki. Keluar rumah, lo jalan atau lari dah. Ya, untuk di awal minimal jalan 30 menit setiap hari. Kita mikirinnya tuh udah yang enggak. Aduh, jalan pagi sendirian bosen gitu kan. Sekarang hiburan banyak, Cing. Tak dengerin musik, dengerin podcast. Nggak berasa dengerin orang ngomong podcastan. Nggak berasa 30 menit, tiba-tiba udah 30 menit. Oh, oke. Pulang. Itu doang. Olahraga, jaga pola makan, stop gula-gulaan. Cing, gula-gulaan masih? Gula gue mah aman. Gula gue termasuk memang nggak. Aman nih, aman indikator gula darahnya? Bukan, atau ya, gula darah konsumsinya? terakhir konsumsi gue aman, gula darah terakhir gue periksa masih aman. Maksudnya gue juga tidak pengen manis-manis sekarang. Ya, cuman hati-hati, gula itu ada dua tipe. Ada gula yang memang manis, ada gula gurih. Oke. Seperti gurih nih. Nah, gula gurih itu juga kesannya gue nggak makan gula loh. Nasi misalnya. Nasi, roti tawar tanpa selai, itu kita berasa nggak manis kan? Iya. Tapi ternyata itu menaikkan gula darah banget. Nah, itu yang kesannya kita gue nggak konsumsi gula kok, tapi ternyata naik. Nah, itu gula gurih itu juga dia musuh dalam selimut, Cing. Hati-hati di situ. Iya. Nah, kalau pola makannya lagi, ketika mau mulai makan, usahakan sayurannya dulu, Cing. Ini sudah data studi, Cing boleh lihat di dokter-dokter atau jurnal-jurnal mana, menyantap sayuran dulu, baru lauk dan nasi, itu menekan lonjakan gula darah. Gue sayuran gue pakein cocol saus. Nah, itu yang bikin Saus jedar. sambal. Jangan, Cing. Ya, paling nggak 2 minggu awal jangan dulu deh, Cing. Kalau kita makan sayur aja deh. Sayuran aja. Kalau gue disuruh makan asinan 3 kali sehari. Asinan? Asinan sayur tuh. Yang ada kerupuk. Ada kerupuk mie-nya sih. Iya. Gula merah aja tuh banyak, Cing. Kacangnya, Cing. Kecuali dia bisa jamin ini kacangnya dipanggang. Kalau kacang dipanggang masih oke. Tapi kan dia pasti almostnya keseringan semua digoreng dengan minyak banyak. Belum gula merahnya tuh banyak bener. Enggak gula merah. Dikit kalau udah. Kerupuknya kan. Merah kuning bener. Yang merahnya Padang kan, kerupuk Padang. Sama mie. Capcay paling bener. Capcay doyan nggak? Enggak. Aduh, susah nih. Capcay itu enak sih. Kalau asinan itu, si asinan kicuy, gue bisa itu. Oh, yang kemarin posting ya? Iya, seminggu itu gue makan itu terus sehari 2 kali. Kuat gue. Nggak makan yang lain. Boleh kita coba, tapi gulanya jangan dipakein. Apa lagi nih alasannya nih? Kurang nembak. Rasanya gulanya jangan dipakein. Ada aja alasannya. Kurang rasanya, maksudnya. Dikit dah, jangan semuanya minta gulanya dipisah. Ini gula emang dipisah dia. Nah, jadi memang kita bisa atur sendiri. Ya udah setengahnya. Setengah. Kalau gue kerupuknya 1, yang biasanya 2, kerupuknya 1. Bisa nggak? tai. Itu balik lagi, banyakkan denialnya kan kita tuh. Betul. Harus bisa. Kalau enggak, nih Cing cobain deh. 2 bulan diet, nggak ketemu si asinan itu. Tapi targetnya gue 2 bulan lagi gue makan nih asinan. Pas ketemu nanti 2 bulan tuh kenikmatannya melonjak. Bisa Cing. Oke, lo jam 11 makannya apa aja? Nasi 5 suap. Nasi 5 suap. Lauk katakan yang simpel, ayam bakar. Man, dengerin nih Man, kalau kita mau syuting nih nasi 5 suap. Ya. Lauk itu sebisa mungkin yang tidak digoreng, sebisa mungkin. Itu kayak ayam bakar, ikan bakar. Ayam gulai jangan dulu, Cing. Santannya ayam pop masih oke. Ayam gulai jangan. Itu santannya, Cing. Dan bumbunya kan tetap digoreng kan. Sebelum itu dikasih santan dan air dan ayam kan dia digoreng. Jangan dulu. Ayam pop, nice to meet you tuh. Nah, ya, buat kenyang, ayamnya dijadiin 2 potong nggak masalah. Sama sayuran. Rendang. Boleh. Tadi kan gue bilang boleh, tapi bumbunya dikit aja. Jangan yang kena minyak-minyaknya. Nggak nembak.
Emang situnya kan. Emang Oke. situnya. Nah, sayuran banyakin, lalapannya. Oh. Nah, Sambal hijau, sambal merah, sambal ini aman gak tuh? untuk di Padang nih, Iya kan? itu minyak banget sih ya. Mendingan nyambel ini, Cing, sambal terasi kita ngulek sendiri. Itu aman, sambal mentah. Dadak ya, sambal dadak. Sambal dadak. Itu Iya. masih oke banget, masih oke. Tinggal gulanya kita kurangin aja. Oke. Masih aman, masih aman. Jam 5 kayak begitu lagi? Jam 5 kayak gitu lagi. Jam 5 kayak gitu lagi. Nggak usah. Tinggal diganti aja lauknya jadi misalnya apa namanya? Daging sapi asap misalnya. Kan bosan tuh kalau ayam bakar lagi. Tinggal banyak sebenarnya pilihan-pilihan makanan yang tidak digoreng. Cuman kita nggak ngeh aja. Ya, karena kita nggak mau nyari dulu. Nggak mau nyari dan sudah terbiasa dengan gorengan. Gitu. Kalau nggak coba ayam goreng tapi yang pakai air fryer misalnya. Di mana yang jual? Beli ayam kuning nih. Oh beli Ayam ungkap. Kalau nggak ke pecel lele gue beli ayamnya doang. Bawa ke rumah air fryer. Alasan apa lagi? Alasan ribet sih. Ribet mendingan sekarang, Cing, daripada ntar udah kenapa-napa. Ribet rumah sakit, apa. Ya kan? Ayo nih mikir sih. Iya. Mikir ya. Ya lumayan bisa ada mikirnya lah. Padahal gue kalau mau bener-beneran tuh sekali makan sehari aja gue bisa, Sekali makan sehari gue. Yang one meal a day. Iya. Padahal itu gue bisa tuh hampir. Nah, one meal a day itu ketika untuk menjaga tidak naik dan tidak turun memang bagus. Tetapi ketika niatnya mau nurunin badan, one meal a day tetap porsinya dijaga. Dikurangin ya. Iya, one meal a day nasinya berapa porsi? Banyak. Nah, minumnya manis. Enggak. Oh, Kalau minum enggak. Minum gue cenderung aman. Nah, lebih ke Kopi, makannya ya. segala macam itu ya. Pahit nih, nggak pakai gula. Ada dikit banget. Sampai nggak berasa kalau orang minum tuh. Oh iya, tipis saja lah ya. Iya, tipis aja. Terus kayak gorengan, tempe goreng, pisang goreng itu gue jarang banget. Sehari-hari tuh Nggak nyari ya, nggak nyari. Ada pun gue Nggak tergoda lah nggak ya. tergoda. Itu lebih gue ini. Iya, Cuman iya, ya iya. itu nasi. Ah. Makan apa-apa itu nasi harus banyak. Nasi putih. Iya. Nah, coba twist ke merah. Apa Gua- lagi nih? gua Apa gitu ya. lagi nih? Sampai karena nggak kepengennya tuh gue nggak pengen nyobain Nasi merah. nasi merah. Kenapa? Ntar gue doyan lagi kayak nggak enak gitu. Ini karena udah nyobain tapi kan? Belum. Nah. Karena gue nggak mau. Ntar gue makan itu ribet kemana-mana bawa. Gitu kalau ntar gue doyan tuh begitu doyan gue nggak ada alasan lagi kan untuk tidak nasi merah. Iya. Karena gue bilang ke bini gue nih, gue nggak doyan deh kayaknya gitu. Minimal gini, Cing, yang di rumah nasi merah. Ketika kita di luar emang jadinya susah. Bawa bakal dari rumah ribet, malas kan. Iya. Minimal ketika di rumah itu nasi merah. Minimal lah, kita main kombinasi aja. Nasi merah sebenarnya tingkat kadar gulanya nggak jauh beda sama nasi putih. Tapi kandungan seratnya lebih tinggi. Oh. Itu yang tadi kita bilang, serat sayuran itu bisa menekan lonjakan gula darah. Oh. Disitulah fungsinya si beras merah ini. Oh. Enak, Cing. Banyak yang bilang nasi merah perah atau seret, keras, nggak pulen. Gitu emang. Ada dua sebenarnya. Gue doyan tuh kalau kayak gitu. Ada dua sebenarnya. Ada yang nasi merah biasa sama nasi beras merah sosoh namanya. Yang sosoh ini dia yang pulen, yang empuk. Gitu. Kalau yang perah itu memang ada basicnya mereka yang kayak perak gitu kan, yang ambiar kan. Iya. Gue di rumah nasi goreng aja, lagi pengen nasi goreng, pakai nasi merah, Cing. Nasi merah digoreng. Nasi merah digoreng, dibikin kayak nasi goreng Iya. ya. Itu pakai beras merah. Gue bikin bubur ayam di rumah, pakainya beras merah. Bubur ayam beras merah. Apalagi? Iya, gue akan coba deh. Apa lagi deh? Ayo, menyangkal. Dari dulu gue akan coba deh gitu. Ternyata enggak. Bikin challenge, Cing, ke Iya, follower. bener. Bikin challenge harus. Bikin challenge. Kak gua Bikin ada target challenge, ya. sini. Nah, itu tuh ngaruh memotivasi. Ya mendingan gue diet kayak tadi tuh spontan kan. Iya. Cing Abdul langsung bilang, oh, mendingan gue diet. Iya. Nah, ketika itu dijaga dan challenge-nya masuk akal yang beneran bisa terjadi, itu ngaruh, Cing. Ngaruh banget. Nah, saya simple. Berani nggak nih? Yo, sekarang nih. Nah, apaan dulu berani? Targetnya misalnya 10 kilo 3 bulan. Kalau nggak tercapai, salaman dulu. Ya apaan dulu? Enak aja salaman. Dion dapat bonus 5 juta.
Nih, ayo. Ya nggak, Yon? Setuju nggak, Yon? Ayo, 5 juta doang, Cing. Ya lah, Cing. Masuk akal, bukan handphone, bukan mobil mewah. Ayo. Jangan 10 kilo lah. Tanggal berapa ini sekarang? 18. Berarti ketemu di bulan... Gue kasihnya ke bini gue aja deh, ngapain ke Dion sih? Kalau bini kan banyak penyangkalan. Kan udah yang ini. Kan kemarin udah gue beliin ini. Ada penyangkalannya, bisa kali yang ini. Kalau sama Dion dan disaksikan oleh pemirsa Wawan Canda, ayo. Jangan 10 kilo, tolonglah. Jangan 10 kilo dulu. 3 bulan. Cing, 3 bulan 10 kilo. Itu berarti kan ada 12 minggu. Artinya seminggu turun nggak nyampe 1, Cing. 12 minggu loh. 5 kilo dah. Tapi bulannya turunin. Enggak, tetap 3 bulan. 5 kilo. 6 deh, 6 masih masuk akal, sebulan 2 kilo. Ini nggak fairnya adalah, Apa? nanti Dion pengen program ini gagal. Enggak fairnya itu, jadi nggak fair. Karena gue akan minta tolong orang ini, ayo dong. Ayo kita makannya dikit-dikit ya. Banyak sekutunya. Iya. Enggak ya, lo sportif kan, Dion? Nggak bakal. Pak. Tuh, sportif ya, Yon. Sportif kan, nggak nyetanin Cing supaya gagal kan? Tuh, ayo 6 kilo 3 bulan. 6 kilo 3 bulan yuk. 5 kilo. 5 kilo. 6. April, Mei, Juni. April, Mei, Juni. Juli tanggal 18. Ya, Juli. 18 Juli. Ya. Berat badan gue harus, ntar gue timbang nih terakhir gue berapa. Ya. 5 kilo, gue oke kalau 5 kilo. 6, kurang 1, 6 doang. 6. 8 lah Juli, 88 di 88 Juli. Sekarang kan 94. Ya kan? Katakan 94 deh. Turun 6 berarti di 88. Pas kayak gue sekarang. Lo pada bagi-bagi. Ini. Dia udah mulai bagi-bagian ya. Seorang sejuta ya, seorang sejuta ya gitu. 6, 5 menanggung, sebulan 2. Jadi baginya enak. Sebulan 2. Deal ya? Iya, Deal. kita lihat 18 Juli ya. Juli, ya 18 Juli kita harus nimbang. Nggak ada syuting kulidel dulu ya. 3 bulan. Boleh, Cing, bisa. Ya, bisa. Nah, gue masih makan mie ayam, gue bilang itu. Nah, mie-nya 1/4, sawinya sekebon. Masih bisa kulidel. Jadi langsung mau nawarin biskuit ke gue tuh, udah ngambil biskuit aja tuh. Ayo. Jangan. Ayo sportif ya. 18 Juli ya. 18 Juli ya. Gue harus 88. Harus 88. Harus 88. Kalau sekarang 94. Pokoknya turun 6 kilo deh. Iya, 94 ininya terakhir. Oke, gue 94. nimbang 2 hari yang lalu itu 94. Oke, nah itu langsung dicatat. Langsung dicatat di papan tulis. Cingga anak-anak. Bagus. Tapi lo harus ada program gue olahraga kayak apa kayak gitu. Nah, kontennya jadi yang begitu. Iya, jadi gue yang harus olahraga. Atau nyobain menu-menu sehat. Seminggu 4 kali body fit. Nggak ada harinya, man. Gue udah minta. Nggak itu, kalau nggak itu kulidel tapi menu sehat banyak. Kulidel menu sehat banyak. Apa? Clean eating. Iya, kuliner menu sehat dah. Ya. Atau ya konten olahraga deh, tiap hari lo bangun jam 6 ayo di sini. Dia nggak mau rugi, tetap mau nyiksa juga. Iya, Tapi yang penting dia lecing ya. Dia ya 18 Juli 88 kilo. Harus turun 6 kilogram. 6 kilogram. Itu apa namanya? Standarnya sebenarnya ya, nggak terlalu macam-macam ya. Seminggu turun sekilo itu basic banget. Ideal banget. Artinya kalau sekarang targetnya sebulan cuma turun 2, berarti kan seminggu cuma turun setengah kilo. Merem, Cing. Merem dari mana? Merem tidur gue. Merem, Cing. Iya, mudah-mudahan bisa lah. Mudah-mudahan bisa. Pokoknya 2 minggu awal dijaga, ketika itu polanya udah kebentuk, insya Allah kesananya sih autopilot, Cing. Yang udah-udah sih kita gitu ya. Iya. Mudah-mudahan. Memang harus ada apa namanya, di challenge ya. Challenge. Mudah-mudahan setelah ada challenge-nya ini, itu jadi rutinitas. Dan ketika nanti challenge berhasil, cari motivasi baru. Jangan sampai udah challenge udah kelar, bisa makan enak dong, jangan. Gitu. Setiap pagi ke FTL di pagi. FTL? Apaan FTL? Nge-gym, tempat gym. Oh, tempat gym. Di samping nih, deket banget. Nah, deket ya banget. udah, alasan apa? Oh, yang di ruko depan. Ruko depan baru. Seberang nih. rel.
Iya. Iya, seberang rel situ. Iya, ya, Oh, bekas iya. LP3 yang udah gede banget sekarang jadinya. Apalagi anak muda. Lo pada mau? Mau. Bareng jadi kita. Iya. Pagi tapi. Iya, boleh. Jam 6, jam 7. Iya, mau ayo. Mau. Beneran. Ya. Nah kan, makanya mendingan jalan. Kalau kayak gitu kan nyari barengan. Ada yang Iya. bisa, ada yang enggak. Iya betul tuh, betul Gue ya. tuh males banget yang gitu-gitu, Cing. Badminton. Gue sebenarnya suka badminton kan. Iya, iya. Cuman gue bisa, besoknya enggak. Yang ini bisa enggak. Akhirnya ke pending. Makanya udah jalan kaki 30 menit sehari. Nggak perlu cari Ya, orang-orang. Tapi ini pengaruh nggak sama usia? Kalau mungkin kalau di usia muda 30 menit sehari cukup. Akan turunnya seberapa? Kalau udah tua ya 30 menit karena metabolisme juga udah melambat, pembakaran melambat, itu nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Untuk jalan ya, Iya, kecuali lari. iya. Kecuali kalau lari itu usia ngaruh karena dengan lari heart rate-nya kan naik. Naik, ya. Nah itu ada batasan-batasan yang tergantung dari usianya. Tapi kalau jalan kan heart rate kita pasti masih aman lah. Aman ya. Segede-gedenya jalan paling di 120 atau 110 Iya. masih aman. Bahkan kadang-kadang cuma di 100 lah heart rate. Iya. Gitu. Apalagi nih alasannya nih. Udah nggak ada. Oke, udah tidak ada alasan. Tanggal Nggak ada 18 Juli, insya Allah berat badan gue 8. Keren, gua demen nih kayak gini 88, nih, ya. keren. Kita lihat lagi kita kan. Hah? Lo apa? Ya, fakir miskin dan anak terlantar aja 2,5%. Ke guanya, Cing. Oh iya, lo pada udah mulai bagi-bagi. Blok pas. Ya. Oke, Rewe, terima Oke. kasih. Sama-sama, Cing. Mudah-mudahan gue bisa nih dapat challenge dan Siap. bisa melakukan ini, dan yang penting jadi hidup sehat. Yang Itu penting. dia. Yang penting hidup sehat ya. Mantap, Tapi mudah-mudahan ini target 88-nya tercapai lah. Oke. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya.